Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama Trust Decision dan Huawei Technology dengan topik Securing Digital Economy, a deep dive into fraud detection in fintech industry. Kenalkan, saya Ferdian Adi Kurniawan, Senior Policy Associate Avtech, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator yang saya hormati, Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Avtech, Bapak Ahmad Sukroni selaku Kepala Pusat Teknologi PPATK, Bapak Ridwani Marison Hasudungan Hutasoid selaku Analis Senior, Deputi Direktur Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Bapak Joni Tani selaku Business Development Director, Trust Decision, bagian dari Tongdun Technology, Ibu Imelda Kardiana selaku Governance Risk and Compliance Advisor di Veda Praxis, Bapak Gilang Jiwana Adhikara selaku dosen Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus anggota jaringan pegiat literasi digital. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat dan salam sehat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir pada Fintech Talk pagi hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan kepada seluruh penggiat fintech di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara hari ini.
Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Trust Decision dan Huawei Technology yang telah mendukung acara pagi hari ini. Fintech Talk bersama Trust Decision dan Huawei Technology kali ini merupakan satu dari bagian rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di bulan Fintech Nasional 2023 yang berlangsung dari tanggal 11-11 hingga 12-12 tahun 2023. Kami harap rekan-rekan dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules acara ini. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Bapak dan Ibu peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan mode webinar. Kemudian gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama, selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute pada mikrofon peserta. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik, dan apabila Anda menggunakan smartphone, atur layar smartphone Anda dalam mode landscape. Jika ada pertanyaan, silakan dapat menggunakan atau dapat disampaikan melalui fitur Q&A box. Kemudian guna meningkatkan kualitas acara Aftek di masa mendatang, kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback yang ada di akhir acara nanti, yang akan kami tampilkan melalui QR code dan link di kolom chat. Pengisian feedback tersebut akan menjadi bukti kehadiran Sobat Fintech sekalian, dan sebagai catatan, saat Bapak dan Ibu mensubmit feedback nantinya, perhatikan layar Anda karena nanti akan ada kode dan link yang dapat digunakan untuk meredeem e-certificate kegiatan hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini secara singkat. Yang pertama, acara akan dibuka dengan penyampaian opening remarks oleh Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukroni selaku Kepala Pusat Teknologi PPATK. Kemudian kita akan masuk ke sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Gilang Jiwana Adhikara dengan para panelis yang tentunya sudah sangat familiar, yaitu ada Bapak Ridhoni Marison Hasudungan Hutasoid, kemudian ada Bapak Joni Tani, dan Ibu Imelda Kardiana. Bapak Ibu yang berbahagia, serta rekan-rekan penggiat Fintech, Fintech Talk merupakan event reguler Aftek yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan, serta wadah berbagi informasi terkait ragam pelayanan Fintech, khususnya inovasi keuangan digital, dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri Fintech. Dan Fintech Talk hari ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan Trust Decision dan Huawei Technology. Sebelum memulai acara, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek. Kepada Ibu Lili, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ahmad Sukroni, Kepala Pusat Teknologi PPATK, Bapak Ridhoni Marison Hasudungan Hutasoid, Analis Senior Deputi Direktur Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Bapak Joni Tani, Business Development Director, Trust Decision, Ibu Imelda Kardiana, Governance, Risk and Compliance Advisor, Veda Praxis, Bapak Gilang Jiwana Adhikara, dosen Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital, beserta seluruh peserta yang hadir mewakili regulator, pelaku industri fintech, pengamat, dan publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian Aftek, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan para panelis serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada kegiatan pagi hari ini.
Kami ingin juga menyapa, mengapresiasi, dan mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu anggota AFTEK, para perwakilan instansi pemerintah, pelaku industri, pengamat, serta publik yang hadir pada acara sesi diskusi pagi hari ini. Acara ini merupakan kolaborasi yang diselenggarakan oleh Trust Decision and Huawei Technology bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Sebagai perkenalan, AFTEK berdiri sejak tahun 2016 yang resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital atau IKD pada 19 Juli 2019 berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Hingga triwulan ketiga, AFTEK memiliki anggota sebanyak 330 perusahaan teknologi keuangan dengan lebih dari 25 bisnis model fintech. AFTEK senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri serta literasi keuangan guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, pertumbuhan industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berkembangnya pengguna internet di Indonesia yang mencapai 170 juta pengguna, dan inovasi teknologi informasi yang mengalami perkembangan pesat dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti perdagangan atau e-commerce, pendidikan e-education, kesehatan e-health, dan pemerintahan e-government. Proses digitalisasi inilah yang telah mendorong perekonomian digital Indonesia dan berkontribusi sebesar 82 miliar US dollar di tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai 109 miliar US dollar di tahun 2025 atau rata-rata tumbuh sebesar 15% per tahun. Menurut laporan Si Ekonomi 2023 oleh Temasek, Google, dan Bain & Company. Pada akhir 2022 pun, transaksi kris di Indonesia sudah mencapai 99,9 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 261% dari tahun 2021. Dan digunakan oleh 26 juta merchants, dengan 91,26% diantaranya adalah UMKM, menurut data Bank Indonesia bulan Juli tahun 2023 ini. Kemudian, terdapat juga 22,81 juta UMKM Indonesia yang sudah masuk ke platform digital per Agustus 2023, dari 30 juta UMKM yang ditargetkan terdigitalisasi pada tahun 2024. Tentunya, potensi fintech sebagai layanan jasa keuangan yang memanfaatkan basis teknologi informasi dalam meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat negara. Meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat, industri fintech dan ekosistem Indonesia digital masih memiliki banyak tantangan. Indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 85,10% pada tahun 2022. Dengan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68% di tahun yang sama. Di sisi lain, dengan berkembangnya industri fintech pada saat ini, bukan hanya model bisnis yang semakin inovatif dan berkembang, tapi justru juga diikuti dengan tantangan terkait keamanan transaksi keuangan dan data pelanggan yang memiliki kemungkinan kerentanan yang cukup tinggi. Penipuan digital dan ancaman keamanan cyber menjadi risiko yang perlu diatasi secara efisien dan inovatif oleh perusahaan fintech. Urgensi kebutuhan metode deteksi penipuan pada industri jasa keuangan yang semakin canggih di era digital ini pun kian meningkat, guna melindungi transaksi keuangan serta menjaga kepercayaan pelanggan. Dengan meningkatnya tingkat risiko penipuan pada fintech, deteksi penipuan yang memanfaatkan teknologi inovatif yang real-time, progresif, efisien, dan sesuai dengan tingkat kepatuhan pada regulasi seperti AI ataupun data analytics menjadi pembahasan yang penting yang bisa kita eksplorasi pada hari ini. Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan digital pada bulan Fintech Nasional 2023 ini, sesi Fintech Talk di antara lain akan membahas berbagai inisiatif dan inovasi, khususnya dalam bagaimana industri fintech dapat mengadopsi teknologi dalam deteksi penipuan seperti AI, analisis data, dan metode deteksi penipuan baru lainnya dalam mengatasi tantangan penipuan, pada akhirnya mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Kami berharap pembahasan dalam sesi Fintech Talk ini
Di antara lain dapat mendorong peningkatan literasi keuangan digital, khususnya ekosistem fintech yang semakin aman dan terpercaya dalam pemanfaatan teknologi pada deteksi penipuan dan juga terkait kewaspadaan penggunaan fintech terhadap kemungkinan penipuan dalam industri fintech. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih kepada Trust Decision and Huawei Technology dan juga kepada seluruh narasumber dan partisipan yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dan berkontribusi pada perkembangan fintech di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Lili atas opening remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukroni selaku Kepala Pusat Teknologi PPATK. Kepada Bapak Ahmad Sukroni, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta, penggiat industri fintech, dan juga di sini ada juga para ahli saya lihat. Sedianya Kepala PPATK yang akan menyampaikan keynotes, namun beliau cukup padat di akhir-akhir tahun ini dan mendelegasi kepada saya untuk bersilaturahmi kepada para penggiat industri fintech pada kali ini. Sebelumnya saya akan menyapa kepada Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak atau Ibu Lili Sambuaga, Wakil Ketua Umum 1 Apteh. Para panelis ada di sini Bapak Ridoni Marison Sudungan Huta Soid, kemudian Bapak Joni Tony, kemudian Ibu Imelda Kardiana, Bapak Gilang Juwana Dikara sebagai moderator. Selamat pagi. Sebelum saya memulai, akan saya sampaikan bahwa ini akan menjadi perspektif PPATK. Tadi sebutkan mungkin ada beberapa irisan-irisan yang nanti akan sedikit sama gitu ya. Kita akan skip beberapa hal. Sebelumnya izinkan saya mulai sebuah analogi, membayangkan sebuah analitik ekonomi digital ini sebagai hutan yang luas, di mana teknologi finansial adalah pohon-pohon yang tumbuh cepat. Tadi sebutkan ada sudah 330 anggota dengan juga beberapa transaksinya sampai 82 miliar US dan seterusnya. Namun juga di samping itu, di mana teknologi finansial itu pohon tumbuh cepat, namun di antara pohon-pohon itu tersembunyi serangga-serangga yang bersifat menipu, fraud, dan sebagainya, itu menggerogoti akar. Nah, yang pada akhirnya akan menggerogoti pohon yang tadinya harusnya tumbuh cepat, subur, bisa mensejahterakan, maka menjadi lambat laun akan tumbang. Dan ini kita tidak akan harapkan. Baik, saya akan sedikit menyampaikan pesan sponsor sedikit. Pertama, slide-nya mungkin bisa disampaikan. Pertama, next slide. Indonesia saat ini sudah menjadi anggota FATF penuh, ya. Ini sebagai ilustrasi saja, tidak perlu dibaca. Dan ini menjadi salah satu tonggak sejarah di mana Indonesia menjadi anggota G40, satu-satunya negara yang belum pernah, yang tidak menjadi anggota FATF. Dan akhirnya berhasil pada tahun ini, bulan Oktober kemarin, kita memperoleh penetapan menjadi anggota FATF. Next slide. Oke, ini sebetulnya lebih kepada bagaimana sebetulnya dampak daripada kita menjadi anggota FATF. FATF ini justru dampak yang akan dirasakan justru pada industri-industri atau bisnis ya, terutama fintech ini yang sifatnya sangat luas. Ya, ada kepercayaan internasional kita sudah semakin meningkat, akses pasar global juga bisa lebih mudah, pengembangan regulasi juga bisa menjadi lebih baik, standar pengawasan keuangan dan seterusnya menjadi cukup bagus. Sektor fintech juga bisa terlindungi karena juga kita sudah nanti akan bicaranya bukan lokal tapi sudah global. Kemudian penguatan hukum regulasi domestik itu pada akhirnya meningkat integritas sistem keuangan nasional, tadi sampaikan oleh Ibu Lili Sambuaga. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sistem keuangan yang lebih aman dan terpercaya. Saya yakin sektor fintech itu dapat lebih cepat dan pada akhirnya mendorong inovasi dan pertumbuhan. Next slide. Namun di sisi lain ada satu tantangan, tapi tantangan ini bukan untuk ditakuti, tapi memang untuk disikapi secara positif. Bahwa di mana di sini kita akan bicara mengenai investasi dalam teknologi. Tadi AI dan seterusnya itu ada investasi yang kita siapkan di situ. Pelatihan dan pengembangan SDM juga nanti harus kita sikapi dengan lebih baik. Kolaborasi dengan regulator juga harus menjadi lebih baik. Kemudian pengembangan produk itu harus sesuai dengan kepatuhan.
tidak seperti mungkin asal keluar, tapi kita harus melihat dari sisi kepatuhan. Kemudian risk manajemennya juga menjadi harus lebih efektif. Nah, ekonomi digitalnya tadi sudah sampaikan sudah menjadi keniscayaan bahwa ini sudah menjadi tulang punggung perekonomian global dan Indonesia. Bagaimana kita melihat dinamikanya berkembang luar biasa, ya, disampaikan oleh Bu Lili tadi, pertumbuhan sektor fintech eksponensial, walaupun saya meyakini akan ada fase di mana nanti fase ketika sudah paling puncak dia akan slow down kembali, seleksi alam akan muncul di situ, dan akan ada masa-masa yang di mana kita akan stuck. Kemudian pertumbuhan datang, tadi tantangan sendiri udah penipuan dan seterusnya. Nah ini sudah tadi sampaikan Bu Lili, lebih investasi yang sudah ada mungkin lebih, ini tidak update ya, bisa lebih, sangat lebih. Next slide. Kita tidak ingin harus terjadi. Banyak sekali case-case ternyata semuanya ini adalah melibatkan teknologi, keuangan, finansial. Nah ini jangan sampai terjadi, karena terjadi menjadi mubazir. Indonesia membangun tapi digerogoti seperti tadi analog tadi di awal. Oke, next slide. Ini ilustrasi data PPATK saja. Tahun 2017 ini untuk satu case tindak pidana judi online saja itu sudah menyedot dana 500 triliun sejak 2017. Satu tahun ini itu ada 3,2 juta orang terlibat di dalamnya. 34 triliun rupiah ada total depositnya di situ di tahun belakangan ini. Khusus untuk tahun 2023 terkait judian kita sudah menghentikan sementara transaksi sebanyak 1.000 lebih, 1.300 lebih, dan akan terus berkembang. Ada 3.200 lebih juga itu kita lakukan penghentian sementara transaksi. Nah ini gambaran, luar biasa. Jakarta dari tahun ini saja menjadi salah satu provinsi yang memiliki LTKM itu suspicious transaksi keuangan, mencurigakan. Ya, laporan transaksi mencurigakan. Ada 97% ada di utang negara yang saat ini. Nah ini bisa kita bayangkan bahwa industri fintech juga akan tumbuhnya di Indonesia itu banyak akan di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Next slide. Kita lihat potensinya tadi. Kemudian tindak pidananya ternyata dari tahun 2023 ini saja, sejak Januari sampai September ini ada, lihat penggelapan paling besar, hampir 40%. Penipuan ada 17% lebih. Kemudian perjudian ada 10,35% lebih. Nah ini kurang lebih bagaimana PPATK dalam hal ini bekerja dalam iklim di mana data itu sudah banyak, tindak pidana banyak, suspicious transaction report juga luar biasa banyak. Oke, next slide. Nah ini juga mungkin kita skip saja karena tipologi juga rata-rata hampir sama. Ini juga sebagai informasi gambaran saja, bukan untuk update-nya, tapi memang gambarannya. Pelakunya rata-rata adalah anak-anak muda. Nah ini juga perkembangan tipologinya bisa next. Mungkin next-nya, ini ada tumbuh mulai dari tipologi dasar, next-nya, kemudian berkembang lagi untuk yang lebih menengah. Terus selanjutnya adalah yang terakhir adalah bagaimana kompleks fintech menjadi salah satu pemegang peran. Di sini menjadi salah satu simpul yang bisa menjadikan ini tipologi pencucian uang, khususnya karena kami adalah penipuan uang. Nah ini yang menarik sekalian. Kita tahun ini disibukkan dari tahun kemarin sampai dengan hari ini. Ada data Dukcapil bocor, registrasi nomor seluler lepas, Garuda Indonesia lepas, imigrasi lepas, rekening bank bocor. Terakhir, baru bukti beberapa hari ini data pemilih lepas. Bisa dibayangkan, data-data seperti ini lepas data-data kita. Next slide mungkin bisa langsung disebutkan. Nah, kita PPATK sudah mencoba memproyeksikan. Dari perspektif PPATK ini, probability akan terjadinya fraud di Indonesia itu akan menjadi besar, bukan turun, bahkan semakin besar karena terlalu lihat sudah lepas semua banyak data. Ini dipicu dengan penanganan data kita di Indonesia masih lemah. Belakangan kita hebohkan dengan bocornya data individu tadi, informasi penting. Dan lebih parah lagi adalah ini dijualbelikan di datanya di darknet, luar biasa. Satu sisi ini menjadi peluang bisnis buat pelaku-pelaku tindak pidana. Dia akan mengkombinasikan data-data tadi tersebut, kemudian dia lakukan banyak hal terkait tindak pidana. Sementara untuk industri ini adalah luar biasa ancaman yang serius. Kita harus sikapi, terutama dari kami sebagai Financial Intelligence Unit. Nah, fraud Indonesia ini masa depan yang tadi saya sampaikan akan semakin masif, AI menjadi keniscayaan, tidak bisa tidak. Kemudian dari sini tadi juga sudah harus menjadi satu early warning yang cukup bagus.
credit time dan seterusnya. Regulasinya juga menjadi tantangan sendiri karena eh, antara regulasi dengan implementasi itu kejar-kejaran. Ya, makanya kolaborasi global, global maupun lokal itu harus menjadi keharusan dan itu tetap jadi. Nah, ini next saja. Ini hanya gambaran saja. Ini juga sama bahwa ini menjadi concern sendiri. Nah, kasus fintech juga salah satunya di mana ini ada kerjasama antara bank dengan penyelenggara fintech peer-to-peer lending di Jakarta dan sudah diputus. Next slide saja. Baik, ini mungkin strategi pencegahan dari sisi kami mungkin bisa sama karena ini sifatnya adalah bukan isu lokal tapi isu global bisa jadi sama. Ini beberapa kompetensi bidang yang memang kita harus miliki agar pencegahan dan terkait fintech itu tidak akan terjadi di sisi disalahgunakan. Kita harus paham dengan pemahaman tentang industri fintech dan ekonomi digital. Itu harus kita lakukan penguasaan kompetensinya. Keamanan cyber menjadi proteksi. Tadi sudah kita lihat bagaimana industri lembaga yang harusnya menjaga menjadi bocor juga dengan segala alat latar belakang. Analisis data dan machine learning tadi sudah sebutkan. Luar biasa kita harus dan tidak ada institusi yang tidak akan bersentuhan dengan machine learning dan analisis khususnya AI. Baik, untuk regulasi dan kepatuhan juga kita harus paham, tidak bisa tidak. Kemudian blockchain harus kita gunakan. Itu memang semua harus dengan berbiaya dan kompetensi juga. Risk management, kemudian psikologi dan perilaku manusia menjadi salah satu bidang yang harus kita kuasai karena kita harus bisa memahami perilaku pelaku penipuan atau fraud dan korban. Jadi kita harus dua-duanya sehingga kita dapat membantu dalam merancang sistem yang lebih efektif untuk mencegah penipuan, khususnya nanti di Aptek mungkin bisa punya di kajian tersendiri. Kemudian etika dan tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga kita harus punya tanggung jawab sosial. Berikutnya, nah ini mungkin kita bisa lewatkan sedikit karena relatif seperti yang tadi disampaikan. Nah, kebetulan PPATK juga sudah memiliki tools khusus untuk mendeteksi salah satu aset yang saat ini sedikit relatif lebih sulit. Kita bisa menetapkan pola transaksinya, bisa mencari pelaku, bisa melakukan dugaan TP, anomali, termasuk di dalamnya kita secara aktif menerima notifikasi case-case global secara langsung. Dan ini bisa menjadi salah satu yang tool bagus. Nah, ini lebih kepada menyampaikan pesan saja bahwa keamanan ini dasar ekonomi digital yang kuat. Jadi tanpa keamanan orang memang tidak akan menggunakan layanan digital dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Industri fintech memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keamanan data keuangan pengguna terjamin. Next slide. Baik, sebagai penutup, pesan sebetulnya dari Kepala PPATK dan juga PPATK selaku Financial Intelligence Unit, tidak cerita kita harus bekerja sama. Baik pengetahuan, adopsi inovasi, dan sehingga kita bisa menciptakan ekosistem yang aman dan tangguh. Kenapa? Karena penjahat aja kerjasama. Kenapa kita orang-orang yang baik tidak bekerja sama? Kemudian dalam perang melawan fraud, kita tidak bisa hanya melindungi bisnis kita saja, tapi juga melindungi masa depan ekonomi digital Indonesia dan dunia. Dalam memajukan industri fintech, ada satu klausul yang kita bisa sampaikan. Kalau ingin maju, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, jangan maju, karena akan menguras energi, dana, waktu, dan lain-lain. Demikian mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan. Semoga Aptek ke depan bisa lebih maju, bisa memberikan kontribusi yang luar biasa di industri perekonomian di Indonesia, termasuk juga bisa membantu pencegahan, khususnya tindak pidana pencucian yang ada di Indonesia yang belakang ini menjadi luar biasa marak. Demikian, terima kasih, sehat dan sukses untuk Aptek dan peserta sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Sukroni atas keynote remark yang telah disampaikan. Sangat insightful, Bapak. Kemudian, sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini bersama-sama terlebih dahulu. Kami mohon kepada Ibu Lili, Bapak Ahmad Sukroni, para narasumber, dan moderator, kami persilakan untuk bersiap-siap membuka kamera untuk melakukan foto bersama. Siap, Bapak Ibu? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi panel webinar pada pagi hari ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Gilang Jiwana Adhikara selaku dosen Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus anggota jaringan pegiat literasi digital. Izinkan saya membacakan biografi singkat beliau. Bapak Gilang Jiwana Adhikara adalah seorang dosen di bidang media dan jurnalistik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam 5 tahun terakhir, beliau aktif dalam kegiatan penelitian, menggagas berbagai proyek, termasuk proyek pemetaan isu internasional terkait misinformasi di Indonesia, dan juga peningkatan literasi digital. Beliau juga merupakan author dan co-editor modul aman bermedia digital, serta merupakan anggota jaringan pegiat literasi digital. Kepada Bapak Gilang, kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Ferdian atas antaranya tadi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini, pada para panelis dan para narasumber. Selamat siang Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, senang sekali rasanya bisa mendampingi dalam online FinTech Talk, Securing Digital Economy, a deep dive in fraud detection in FinTech industry. Topik yang rasanya sedang hangat belakangan ini ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan para panelis kita. Perkenalkan, saya Gilang Jiwana Adhikara, akan menjadi moderator untuk sesi panel pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh OJK menunjukkan bahwa ternyata tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 85,10%. Tinggi kelihatannya, tapi ternyata tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sendiri baru mencapai 49,68% di tahun yang sama. Artinya kalau kita lihat di sini ada sedikit gap gitu ya antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Data ini rasanya relevan juga dengan data yang dikeluarkan oleh teman-teman CFDS UGM beberapa waktu yang lalu. Mereka menyatakan bahwa ternyata masyarakat di Indonesia masih sangat mudah terjebak dengan berbagai macam pinjaman online dan investasi ilegal. Nah, ini yang rasanya juga sangat relevan juga dengan tadi apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, di sisi lain nih, menurut PPATK, total persentase jumlah kumulatif penerimaan dan pelapor dari laporan transaksi keuangan mencurigakan selama tahun 2023 menunjukkan bahwa penyedia jasa keuangan non-bank ini saat ini menerima sebesar 57,74% laporan transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkan 63,15% laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Jumlah ini lebih besar kalau kita bandingkan dengan penyedia jasa keuangan yang bersifat bank. Nah, ini yang rasanya tadi relevan ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sukroni tentang hutan, itu analoginya tentang hutan, Mbak. Ada hutan, kita sebagai penyedia fintech adalah pohon, tapi di antara itu ada serangga-serangga yang kemudian mengganggu pertumbuhan. Nah, ini menjadi catatan karena pada artinya dalam menghadapi tantangan penipuan, khususnya dalam fintech, ini diperlukan berbagai macam upaya agar para pelaku ekosistem keuangan digital Indonesia dapat bersinergi dalam memahami dan mengadopsi teknologi deteksi penipuan yang canggih. Dan tentu saja dengan berbagai macam upaya-upaya lain untuk mencegah penipuan pada industri fintech. Ini juga tadi kalimat quote-nya menarik dari Pak Sukroni tadi ya. Penjahat aja kerjasama, masa kita yang baik nggak kerjasama? Nah, ini mudah-mudahan dari hasil diskusi kita ini muncul upaya untuk bisa bekerja sama lebih lanjut. Nah, pada sesi panel ini saya sudah bersama dengan para panelis yang akan membahas berbagai macam tantangan, terutama dalam hal penipuan pada fintech dan bagaimana industri fintech ini dapat mengadopsi teknologi untuk mendeteksi penipuan seperti misalnya menggunakan AI, analisis data, dan berbagai macam metode deteksi penipuan baru lainnya. Hadirin sekalian, mari kita sambut para panelis untuk sesi siang ini. Pertama, mari kita sambut Bapak Ridhoni Marison Hasudungan Huta Said, analis senior Deputi Direktur Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
Bapak Ridoni ini merupakan seorang analis senior Deputi Direktur Pengaturan Edukasi dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan. Beliau memiliki pengalaman kerja yang beragam, termasuk sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Kepala Subbagian Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ridoni juga sudah dianugerahi berbagai macam prestasi, termasuk Outstanding Young Achiever Award dan penghargaan Jawa Post Group sebagai tokoh muda literasi. Dan beliau juga sudah memperoleh berbagai macam sertifikasi sebagai Certified Integrity Officer dan Associate Wealth Planner, serta telah berpartisipasi dalam berbagai seminar dan konferensi internasional. Selamat siang dan selamat bergabung, Pak Ridoni. Apa kabar? Selamat siang, Pak Gilang. Kabar baik dan tentu semangat ya bertemu dengan sobat-sobat Aftek di sini. Wah, Semangat. luar biasa. Terima kasih Pak Ridoni. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Bapak Joni Tani selaku Business Development Director dari Trust Decision, part of Tongduan Teknologi. Bapak Joni Tani merupakan Business Development Director dari Trust Decision. Beliau memiliki pengalaman selama 9 tahun di bidang penjualan dan pengembangan bisnis solusi pembayaran elektronik, serta 20 tahun pengalaman dalam mengelola dan mendukung teknologi perbankan, teknologi asuransi, dan teknologi pembayaran e-commerce. Luar biasa. Selamat siang, selamat bergabung Bapak Joni. Selamat pagi Mas Gilang, terima Pagi, apa kasih. kabar Dan Pak juga Joni? selamat pagi untuk teman-teman Aftek. Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni sudah bergabung. Dan last Terima but not kasih. least, mari kita sambut Ibu Imelda Kardiana selaku Governance, Risk and Compliance Advisor at Veda Praxis. Bu Imelda ini merupakan prinsipal di Veda Praxis dengan pengalaman audit dan komersial selama 2 dekade. Ibu Imel memulai pengalaman profesional di RSM Indonesia, lalu bergabung ke sektor komersial di bidang corporate finance and accounting. Adapun sektor komersial tersebut antara lain di industri kelapa sawit, maskapai penerbangan, perhotelan, dan manajemen logistik dan gudang. Perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Bu Imel tadi telah melintasi organisasi pemerintah, public listed, dan perusahaan multinasional. Latar belakang yang kuat dalam audit ini membuat Bu Imel memiliki eh, pengalaman yang banyak dalam pengendalian internal, manajemen persediaan, manajemen risiko, dan membuat beliau dipercaya untuk menangani penugasan risk management, internal audit, dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selamat siang, selamat bergabung Bu Imel. Apa Selamat kabar? siang, Pak Gilang. Selamat siang seluruh peserta webinar hari ini. Salam Baik, sehat. salam sehat juga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Nah, kita mungkin langsung saja ya kepada pertanyaan pertama. Ini saya ingin mengarahkan kepada Bapak Ridoni. Pak Ridoni, menurut Pak Ridoni, sebenarnya bagaimana sih pendekatan dari OJK sebagai regulator ini dalam membina dan memastikan agar industri fintech ini bisa aman dari risiko penipuan? Baik, terima kasih Pak Gilang. Tapi supaya suasana lebih cair, boleh saya berpantun? Oh, boleh sekali. Ya, pantunnya gini. Lagi viral film Gadis Kretek, Cakep, alur kisah ciamik buat nonton tanpa koma. Salam cakep. kenal Sobat Fintech, saya dipanggil Rido tapi tidak pakai Roma. Wes. Baik, terima kasih pertanyaan ini memang luar biasa ya, bahwa memang pendekatan yang dilakukan oleh OJK selaku regulator tentu tadi memperhatikan keseimbangan dalam hal pengaturan tersebut. Mungkin kita bisa lihat di slide 3 ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi bahwa terdapat beberapa peraturan yang sudah diterbitkan atau diundangkan terkait mengatur financial technology ini. Boleh share slide-nya. Nah, kalau kita lihat di slide ini, kita bisa lihat mulai dari peraturan otoritas jasa keuangan itu dari yang terkini misalnya ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengatur bahwa fintech itu masuk dalam cakupan lembaga jasa keuangan lainnya ya. Bahkan nanti kita bisa lihat di pasal 213 kalau nggak salah saya ingat itu masuk ke ITSK ya, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Kita juga bisa lihat di sini ada POJK nomor 6 tahun 2022 itu tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, mungkin di sini di slide 3 ya. Nah, lalu kita juga bisa lihat ada POJK nomor 10 ya. Ini tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi, ini baru keluar juga di tahun 2022. Di next selanjutnya di slide-nya. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada PJK nomor 53 tahun 2020, ini tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Lalu ada PJK 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan yang sebentar lagi juga akan disesuaikan karena adanya Undang-Undang P2SK.
Lalu juga ada POJK yang perdana ini mengatur tentang peer-to-peer lending atau bahasa medianya dikenal adalah pinjol, yaitu POJK nomor 7 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi ini sebenarnya sudah diubah juga yang tadi di POJK 10 tahun 2022. Walaupun di dalam POJK 10 tahun 2022 itu sepanjang tidak bertentangan pasti tetap berlaku. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga bagaimana tadi berhubungan dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mas Gilang di slide 8 di slide 8. Nah, tadi saya sudah ungkapkan bahwa OJK tentu sebagai regulator itu mendorong pendekatan regulasi yang seimbang, ya, atau mungkin istilahnya dikenal dengan striking the right balance, yaitu untuk menciptakan sinergi yang optimal bersama dengan antara lembaga, ya, industri jasa keuangan dengan upaya melindungi konsumen itu sendiri. Tentu ini juga selaras dengan penguatan yang ada di Undang-Undang P2SK saat ini. Dan di sisi lain juga dalam pengaturan, ya, ini boleh ke slide 8. Ya. Itu tentu kita mendorong inovasi agar bertumbuh dengan berkelanjutan. Ya. Tentu oleh sebab itu kita juga melakukan regulasi yang secara adaptif. Sehingga akhirnya memberikan ruang yang aman bagi inovasi itu untuk bertumbuh. Di sisi lain tentu kita juga mendorong peningkatan literasi keuangan digital. Ya. Seperti ada frase yang sering kalau misalnya saya sosialisasi ketentuan, saya selalu dorong masyarakat ataupun POJK untuk eh, jadi saya menggunakan frase ini, langkah awal melindungi adalah memahami. Jadi sebelum kita menggunakan produk dan atau layanan, lebih baik kita memahami dulu, apalagi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa penggunaan smartphone, penggunaan teknologi itu sudah sangat marak. Sehingga akhirnya memang mau nggak mau fintech ini menjadi suatu kebutuhan. Dan tentu kondisi ini juga yang akan mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Oleh sebab itu kita bersama perlu juga bersama-sama meningkatkan literasi keuangan. Apalagi tadi sudah terlihat ya datanya ya, data yang menarik bahwa terdapat gap ya antara indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan. Itu yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan di sisi lain tentu juga ada bagaimana penerapan pengawasan perilaku pasar ya atau market conduct. Ini semakin dikuatkan juga di Undang-Undang P2SK sehingga akhirnya setiap pelaku usaha itu memang dilihat bagaimana cara berbisnis, bagaimana melaksanakan ketentuan sesuai dengan kode etik ya atau conduct yang dikeluarkan oleh regulator. Ini juga memang salah satu upaya untuk akhirnya dari sisi kepatuhan daripada pelaku usaha juga semakin menguatkan untuk melindungi konsumen itu sendiri. Mungkin dari saya demikian, Mas Gilang. Oke, terima kasih Pak Ridoni. Wah, ini menarik tadi. Langkah awal melindungi adalah memahami. Ini rasanya tepat. Dan rasanya sebenarnya pemerintah sudah punya banyak regulasi ya melalui OJK untuk menjamin keuangan ini. Tapi saya jadi ingin memahami lebih jauh nih. Kalau dari profesional dan praktisi di bidang teknologi pengamanan, mungkin kepada Bapak Joni Tani ada sedikit pertanyaan. Jadi kalau kita lihat saat ini, teknologi kecerdasan buatan dan AI dan analisis data tingkat lanjut ini sudah menjadi kunci ya dalam deteksi penipuan di era digital. Nah, kalau di Tongguan sendiri, bagaimana mengintegrasikan antara teknologi ini untuk memberikan solusi keamanan terkini bagi perusahaan-perusahaan di fintech? Baik. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gilang untuk pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sesuai dengan tadi penjelasan dari Pak Ridoni dan juga penjelasan yang sudah dilakukan juga oleh Pak Ahmad Sukroni, bahwa sekarang ini seiring dengan meningkatnya pembayaran digital gitu ya, maka kita lihat juga memang tren untuk kasus fraud ini semakin meningkat gitu ya. Yang mana tentunya bahwa sekarang ini bahwa proses pendeteksian itu sudah tidak lagi dimungkinkan ya untuk dilakukan secara manual gitu. Jadi di Trust Decision sendiri kami sudah mengintegrasikan sebetulnya teknologi terbaru yaitu dengan menggunakan AI dan machine learning yang pada tujuannya itu ialah kita akan membuatkan gitu ya profiling dari masing-masing individu ya sesuai dengan pola ataupun histori transaksi yang mereka lakukan dan di mana nanti dengan menggunakan machine learning dan AI ini gitu ya
kami akan mencoba melakukan melakukan predictive assessment gitu ya terhadap transaksi yang dilakukan. Jadi kalau kita lihat secara transaksinya maka berdasarkan behavior misalnya contohnya gitu ya. Saya tidak pernah melakukan transaksi misalnya belanja di e-commerce jam 2 pagi gitu ya. Tapi kemudian satu waktu saya melakukan transaksi tersebut gitu ya. Maka oleh AI dan machine learning ini akan dicatat gitu pertama kali. Apabila memang ini tidak disebut atau ternyata setelah kita lakukan analisanya kemudian kita putuskan bahwa transaksi ini adalah transaksi yang memang fraud, maka data tersebut kemudian nanti akan kita gunakan ya dengan menggunakan machine learning. Kita akan ajarkan kepada fraud detection system yang kami miliki sehingga nanti ke depannya solusi kami itu akan cukup pintar gitu ya untuk melihat apabila ada transaksi serupa yang dilakukan misalnya 3 atau 4 bulan ke depan gitu ya, maka kita bisa langsung secara intelijen mesin itu bisa memutuskan bahwa ini memang transaksi fraud gitu. Jadi memang kita lihat kaitannya ini amat erat sekali dan ke depannya memang teknologi secara AI, machine learning ini memang dibutuhkan gitu ya, terutama eh, pendeteksian yang harus dilakukan secara real time itu adalah juga kunci gitu dan kita berharap dengan adanya kombinasi dari teknologi ini maka kita bisa menjawab kebutuhan untuk melakukan atau meningkatkan tingkat keamanan dari sisi transaksi baik itu bagi para nasabah ataupun bagi para pelaku finansial industri itu sendiri. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Baik, terima kasih Ya, Pak Joni atas ya, jawabannya. Jadi ya mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi ya. Apalagi kalau AI tadi betul, bisa real time ya Pak ya. Real time, betul, efektif, betul. efisien. Dan eranya memang Ya, harus gitu karena ke depan rasanya akan semakin sempurna nih teknologinya. betul, Ya. betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Joni. Selanjutnya saya mau ke Bu Imelda. Bu Imelda, menurut pandangan Ibu eh, dan mungkin berdasarkan temuan dari Veda Praksis mungkin ya, bisa nggak dijelaskan secara singkat gitu. Sebenarnya lanskap penipuan, terutama pada industri fintech di Indonesia, ini seperti apa sih Bu gambarannya? Ya, jadi terima kasih Pak Gilang. Jadi cukup beragam gitu ya penipuan di baik secara global Asia Pasifik dan juga di Indonesia. Di Indonesia ini yang cukup tinggi adalah phishing. Lalu ada juga beberapa terkait spam, tadi sudah disebutkan Pak Ahmad Sukroni gitu ya, cukup banyak. Dan bahkan phishing ini kalau kita lihat 74% cukup banyak di pinjaman online ilegal. Nah, berdasarkan hasil riset terakhir nih Pak Gilang, jadi disampaikan bahwa ternyata fraud ini banyak cukup besar meningkat 2 kali lipat di Indonesia dalam waktu setahun ini terkait identity fraud. Jadi penggunaan ID oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu ya. Jadi di sini cukup menarik sih memang oleh karena itu penting untuk peningkatan literasi digital menurut saya yang tadi juga sudah disampaikan oleh eh, para panelis sebelumnya. Nah, kalau saya melihat Pak, ini saya setuju tadi dengan Pak Ahmad Sukroni perlu kolaborasi gitu ya. Setuju juga dengan Pak Ridoni perlu memahami dan saya yakin pasti tidak bisa manual gitu ya. Oleh karena itu penting sekali teknologi sebagai saya dari sisi praktisi gitu ya Pak dan melihat bahwa teknologi ini bisa digunakan sebagai key risk indicator pertama atas anomali-anomali transaksi yang timbul di perusahaan-perusahaan fintech gitu. Jadi memang tidak mungkin untuk dilakukan manual. Kenapa? Karena memang ini sehari aja Pak bisa puluhan ribu gitu ya untuk kejadian-kejadian terkait fraud. Nah, KRI ini sangat penting di perusahaan fintech menurut saya sebagai indikator yang juga bukan hanya dimunculkan gitu ya, tapi juga di-manage. Selain dicatat mengenai loss event management, juga bagaimana tindak lanjut agar bisa dilakukan pencegahan-pencegahan dan juga penanganan jika memang sudah terjadi insiden. Kira-kira seperti itu, Pak Gilang. Wih, ternyata datanya memang cukup menyeramkan. Iya, Baik, Indonesia 2 kali lipat, Pak, dalam setahun ini. iya naiknya tinggi Menarik banget sekali ya. ya, cukup Luar tinggi memang. biasa. Mungkin rasanya relevan juga dengan jumlah peningkatan
pengguna internet juga ya rasanya di Indonesia ya. Karena kalau di Indonesia kalau kita lihat datanya naiknya cukup tinggi, orang yang kemudian tertarik dengan serba digital, terutama keuangan digital juga meningkat. Masanya tadi tuh yang literasi keuangannya masih cukup rendah. Jadi gap ini yang rasanya harus kita cari juga nanti solusinya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau memberikan reminder kepada para peserta yang ada di forum ini untuk bisa bertanya di kolom chat. Silahkan tuliskan ingin bertanya kepada siapa dan apa pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti beberapa pertanyaan terpilih akan dijawab oleh para panelis kita pada hari ini. Nah, saya mau masuk ke tahap kedua. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Pak Joni bahwa penggunaan teknologi ini saat ini menjadi penting. Saya ingin bertanya pada Bapak Ridoni. Eh, Menurut Pak Ridoni dan menurut dari OJK, sebenarnya sejalan dengan meningkatnya urgensi kebutuhan metode deteksi penumpang yang canggih, bagaimanakah OJK memandang peran teknologi kecerdasan buatan ini, kemudian analisis data tingkat lanjut, dan metode deteksi penipuan inovatif dalam pencegahan penipuan di sektor fintech? Apakah ini adalah sebuah teknologi yang visible, atau mungkin di Indonesia perlu ada regulasi lagi, atau seperti apa, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mas Gilang pertanyaannya. Jadi memang bicara visible sangat visible ya. Apalagi ini jadi suatu hal yang memang dibutuhkan segera ya. Untuk akhirnya kita menggunakan kecerdasan buatan tadi, analisis data tingkat lanjutan, dan tentu metode deteksi penipuan inovasi. Misalnya kayak artificial intelligence, di dalamnya ada fungsi bagaimana kita mengenal pola, analisis perilaku, analisis prediktif ya, sampai akhirnya menyingkirkan positif palsu. Nah ini memang suatu hal yang dibutuhkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana akhirnya pengembangan daripada fintech ini ya atau tadi dengan sarana yang digunakan tadi itu sifatnya ada sustainable. Jadi artinya berkelanjutan. Karena kalau nggak ada keberlanjutan itu, maka nggak ada survival. Nah, oleh sebab itu tentu perlu ada tata kelola yang harus diperhatikan dengan baik. Ya, perlu membangun tadi secara keuangan digital itu corporate governance dan governance risk compliance-nya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini salah satu yang juga yang bisa diapresiasi adalah bentuknya ketika kemarin Aptek sendiri mengeluarkan kode etik kecerdasan buatan. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Kenapa? Karena bicara soal kepercayaan masyarakat atau konsumen, ini bicara soal bagaimana rasa percaya kita terhadap teknologi yang digunakan. Ini ada survei yang menarik, mungkin kita bisa ke slide-nya, coba saya lihat dulu. Ini slide 6, ya. Kita bisa lihat di sini. Di slide 6 ini, kita bisa lihat bahwa ini berdasarkan Report on Indonesia Sector Development, ya Q1 tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Departemen Internasional OJK, bahwa ternyata sekitar 61% orang Indonesia memilih POJK atau produk dan atau lainnya yang dapat melindungi data pribadi mereka. Nah, apalagi kondisi saat ini tentu serangan-serangan tadi yang sudah disampaikan oleh Melda, itu sangat relevan, udah makin banyak ya. Dan bukan hanya kepada konsumennya, juga kepada pelakunya, juga kepada instansi-instansi terkait yang memang menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, demikian Mas Gilang penjelasan saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang teman-teman yang lebih ahlinya secara praktis. Ya, Silakan. ini terima kasih Pak Ridoni. AI kemarin ya baru saja kalau tidak salah ada ini ya kode etik kecerdasan buatan. Nah, ini rasanya mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Joni ya, karena di sini kan kemudian menggunakan berbagai macam prinsip-prinsip tadi yang sangat canggih untuk mendeteksi berbagai macam potensi risiko penipuan dan memberikan pilihan kredit yang lebih akurat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak, mekanismenya bagaimana, kemudian bagaimana dengan nanti skema kerjanya dan kira-kira manfaat yang paling bisa diberikan dan kepada industri fintech ini apa saja? Oke, baik Pak. Jadi sebetulnya kalau kita bagi pendekatannya itu mungkin harusnya ada empat besar ya Pak, gitu ya. Jadi yang pertama kali kita bicara itu ialah tentunya tadi pemanfaatan dari sisi AI dan machine learning, gitu ya. Karena memang sekarang ini kita lihat dari sisi volume transaksi, gitu ya, jenis penipuan itu sendiri ini sudah berbagai macam, gitu ya. Dan saya juga amat senang sekali karena juga dari sisi OJK ya, seperti tadi Pak Ridoni sudah utarakan juga gitu ya, bahwa regulator itu terus secara tidak putus-putusnya terus memberikan
peringatannya gitu ya kepada para pelaku bisnis gitu bahwa sekarang ini memang sudah saatnya gitu karena sesuai dengan peningkatan dari jumlah transaksi maka jangan dilupakan juga dari sisi pengamanannya gitu ya. Nah, sehingga kita harapkan dengan adanya dorongan juga dari sisi regulator dan penerapan dari sisi teknologi itu sendiri ya, kami sebagai penyedia jasa solusi yang ada di market gitu ya, kami merasa bahwa dengan adanya pertama kali itu yang tadi saya sudah sebutkan, teknologi dari AI dan machine learning itu tujuannya kita akan coba membuatkan profiling gitu ya. Jadi seperti apa behavior dari orang-orang yang ada ini gitu sehingga dan juga kita bisa tahu bahwa ke depannya apabila ada terjadi perubahan gitu perilaku dari orang-orang tersebut maka mesin akan cukup pintar gitu ya, untuk membuat keputusan bahwa apakah ini transaksinya itu memang benar dilakukan atau ini memang transaksinya itu adalah transaksi fraud. Sehingga dari sana ke depannya tentunya kita bisa lakukan apa yang kita sebut sebagai predictive decision gitu ya. Jadi keputusan yang dibuat itu karena kita memang punya basis data yang kuat, kemudian dengan menggunakan AI dan machine learning, maka mesin bisa membuat keputusan dan memilah dari transaksi yang ada untuk menggolongkan apakah transaksi itu termasuk transaksi fraud atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan begitu banyak transaksi yang tadi kita sudah bicarakan dan juga sifatnya dari transaksi ini dengan digital financial industry ini yang memang amat sangat masif dan kita lihat pertumbuhannya itu lebih dari 200% dari tahun ke tahun gitu ya. Maka tentunya real time monitoring atau real time checking ini harus dilakukan gitu ya. Karena kalau kita lihat sendiri sekarang dari sebaran kalau kita bicara transaksinya itu benar-benar 24 jam dari semua channel yang ada gitu ya. Jadi sudah tidak lagi mungkin untuk dilakukan oleh misalnya perbankan ataupun financial industri lainnya untuk dilakukan pemeriksaan secara manual ataupun eyeballing gitu ya. Itu yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga yang kita juga sekarang ini sedang gencarkan itu adalah apa yang kita sebut pendeteksian behavioral biometrics. Jadi perilaku dari si pengguna gawai itu sendiri gitu ya pada saat mereka melakukan transaksi gitu atau pada saat mereka melakukan akses terhadap device mereka terhadap gawai mereka. Jadi kita punya solusi untuk mendeteksi misalnya contohnya eh, seberapa cepat orang itu melakukan swipe gitu terhadap screen-nya. Kemudian apakah orang itu melakukan pressure-nya di dalam screen itu sesuai gitu ya atau normal gitu. Jadi kita punya indikatornya di sana. Jadi dari sana sendiri kita bisa membedakan apabila gawai itu dipergunakan oleh benar manusia itu sendiri gitu ya atau gawai itu sebetulnya diperintahkan oleh bot gitu. Sehingga dari sana pun kita berharap bahwa apabila kita bisa mendeteksi dari level gawai itu sendiri ya, baik dari sisi perilakunya dan juga kemudian kita bisa lihat gitu ya, dari sisi device-nya itu sendiri, maka kita bisa memberikan kesimpulan sebetulnya even jadi sebelum si fraudster-nya ini melakukan tindakan penipuan gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah benar-benar orang yang punya otorisasinya atau si pemilik gawainya sendiri yang menggunakan gawainya. Sehingga kalau memang kita sudah merasa bahwa resikonya itu sudah terlalu tinggi, gitu ya, akses terhadap gawai itu, sehingga kita bisa stop gitu penggunaannya dan kita tidak berikan akses untuk orang tersebut untuk melakukan transaksi lebih lanjut. Jadi kita bisa stop pada posisi device itu sendiri, gitu ya. Dan yang terakhir, saya rasa yang terus harus dilakukan itu ialah kolaboratif filtering. Jadi filtering ini yang kita harus lakukan bersama-sama, yang seperti tadi Pak Ahmad Sukroni juga bicara gitu loh. Kalau penjahat aja bisa bareng-bareng, kita bisa kerjasama, kenapa kita tidak? Jadi salah satu sebetulnya tujuan dari trust decision di sini ialah dengan kita melakukan kolaborasi sekarang dengan beberapa klien-klien besar kami gitu ya dan juga beberapa pemain industri pembayaran gitu ya. Kita berharap bahwa kita nanti ke depannya bisa membuat apa yang kita sebut sebagai database fraud nasional di mana isinya ini akan bisa dipergunakan oleh seluruh pelaku dari financial industry itu sendiri gitu ya. Sehingga kita harapkan
kalau misalnya ada seorang fraud yang melakukan fraud gitu ya, ada seorang fraudster yang melakukan fraud di salah satu industri, datanya itu paling tidak ya, identitasnya kita bisa masukkan ke dalam blacklist dan kita bagikan ke teman-teman di industri gitu ya, sehingga orang tersebut itu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan-penipuan berikutnya, karena memang kita lihat ini adalah sesuatu yang cukup masif gitu, karena sekarang banyak sekali juga pengertian dari pelaku pasar itu adalah kalau saya kena fraud, nggak boleh saya sebar nih gitu loh, karena kalau saya sebar ini akan jadi aib nih untuk bisnis saya gitu ya. Jadi orang lain tidak boleh tahu. Jadi kita akan coba buatkan itu gitu ya, tujuan kita ialah bahwa kita tidak bertujuan untuk menyebarkan sebetulnya ini bolongnya di mana gitu. Tapi yang kita mau pinpoint ini adalah pelakunya. Dan pelakunya ini yang kita akan sebarluaskan gitu ya. Sehingga kita berharap teman-teman lain juga fully aware gitu ya. Dan pada saat mereka menerima transaksi dari si tersangka ini gitu kan, mereka sudah bisa stop gitu loh. Mereka hentikan. Sehingga bisa mencegah kerugian yang lebih lanjut. Dan yang terakhir saya rasa sebagai bagian dari collaborative filtering adalah eh, pembelajaran juga ya yang berkesinambungan. Jadi tentunya eh, metodologi fraud akan selalu berubah. Dan biasanya itu akan selalu di depan gitu ya. Jadi kita selalu mencoba untuk mengejar gitu ya. Tapi saya berharap bahwa dengan adanya kayak inisiatif untuk melakukan collaborative filtering dan juga dengan adanya sesi-sesi seperti ini gitu ya, ini akan meningkatkan juga awareness dan juga knowledge gitu dari pelaku pasar dan juga para pelanggan atau nasabah, dan juga saya cukup berkeyakinan besar gitu ya dengan adanya dorongan dan juga support dari regulator seperti tadi Pak Ridoni sudah utarakan gitu kan ya, kita bisa secara terus-menerus gitu ya untuk berubah juga untuk mengejar tren ini, sehingga pada akhirnya kita bisa meminimalisir gitu ya potensi kerugian ya yang mungkin bisa terjadi apabila misalnya contohnya kita si pelaku industrinya tetap berkeras untuk melakukan monitoringnya secara manual. Mungkin itu, Mas Gilang. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Wah ini keren banget Ya, nih kalau misalnya collaborative filtering tadi ya, itu bisa ya, segera laksana. Jadi ya, ini PR juga dari untuk Pak Romdani nanti ya. Jadi Pak Ridoni, bagaimana regulasinya bisa mendukung ini? Karena eh, dari beberapa kali saya ketemu dengan masyarakat dalam berbagai macam sesi, mereka kadang curhat gitu. Ini sudah diblok kok masih di spam penipuan lagi ya Mas ya gitu. Jadi nah ini betul. mungkin iya begitu ya Pak ya. Jadi perlu ada Ya, kolaborasi dan terutama kita menggunakan mesin sekarang karena menghindari betul. human error gitu kan. Gitu Ya, ya. ya, Karena manusia kadang-kadang yang suka error, penggunanya yang kadang-kadang ceroboh gitu. Nah, betul, betul. eh, terima kasih Pak Joni. Selanjutnya ke Bu Ya, Imelda. Bu Imelda, saya mau bertanya. Jadi, kalau kita bicara fraud, kalau kita lihat data, itu kan kesannya semua Indonesia begini, Indonesia begitu gitu kan. Nah, sebenarnya apakah permasalahan semacam ini terjadi juga di negara lain atau hanya di Indonesia saja? Lalu kalau di negara lain kasus dan trennya seperti apa? Apakah sama dengan di Indonesia atau mereka justru punya yang berbeda gitu dengan berbagai macam faktornya? Silakan Bu. Baik, Pak Gilang, terima kasih. Jadi memang sebenarnya ini seperti yang disampaikan mendunia, Pak, gitu ya. Tapi mungkin tipe-tipenya yang agak berbeda fraudnya. Kalau di Indonesia tadi kan kita sudah saya jelaskan lebih banyak di phishing gitu ya, karena terkait tadi penggunaan media sosial dan digital gitu ya. Kalau di Singapura ini cukup banyak terkait friend impersonation scam, juga ada job scam ternyata atau investment, karena kita mengenal nih ya masyarakat Singapura tingkat investasinya cukup tinggi gitu. Nah, mungkin saya boleh ditayangkan saja slide-nya biar terlihat gambarannya ini. Untuk slide pertama, ya, jadi mungkin dibesarkan saja Bapak untuk full screen tidak apa-apa. Jadi ini landscape yang ada di Asia Pasifik gitu ya, di beberapa negara baik di India, Singapura, dan juga Hong Kong, dan bahkan berdasarkan riset terakhir ini tadi yang saya sampaikan di Indonesia, Hong Kong, dan Kamboja itu 2 kali lipat mengenai identity fraud. Dan di beberapa negara cukup berbeda memang gitu ya. Kita bisa melihat diversifikasi jenis fraud ini gitu.
Lalu memang yang cukup baik itu adalah di Singapura dia bisa mengurangi dan menjaga tingkat fraudnya di 0,89%. Dan juga di Jepang, Australia, dan Thailand bahkan selama 3 tahun berturut-turut mereka menjaga tingkat fraud di bawah 2%. Nah, ini yang memang cukup menantang di Indonesia gitu ya. Tadi percepatannya cukup tinggi, tidak imbang dengan peningkatan literasi. Nah, ini memang sebenarnya menurut saya PR bersama, Pak Gilang, bukan hanya PR dari pihak regulator gitu ya, tapi dari masyarakat sendiri juga harus berusaha tetap meningkatkan literasi digital dan juga keuangannya. Kira-kira seperti itu Pak Gilang untuk fraud landscape di Asia Pasifik dan juga di negara lain. Baik, ternyata ya sama aja gitu ya, Bu ya. Sama Pak. Sama, beda jumlahnya aja mungkin ya, dan beda fokusnya di mana nih dari permasalahan itu. Baik, terima kasih Bu Imel. Nah, kita akan kembali ke Pak Rido nih. Jadi tadi menyambung ya, Bu Imel kan sudah cerita bahwa sebenarnya banyak sekali modusnya, banyak sekali strategi fraudster yang berkembang, dan bahkan kadang-kadang kita baru menyelesaikan sesuatu, metodologi buat modusnya sudah berubah lagi, tadi yang baru lagi gitu. Nah, menurut Pak Ridho nih, apakah OJK memiliki pandangan khusus terkait dengan perlindungan konsumen dalam konteks fintech, terutama terkait dengan risiko penipuan atau fraud? Kemudian pertanyaan keduanya adalah, kira-kira bagaimana kebijakan perlindungan konsumen ini diterapkan dan diperbarui? Mengingat kalau kita lihat saat ini, industri fintech ini sudah mengalami banyak sekali perkembangan yang sangat cepat. Silakan Pak Ridho nih. Ya, masih Mas Gilang. Tadi bagus banget ya yang Pak Joni sampaikan bahwa kolaborasi juga penting ya, bahkan dalam hal teknik mengukur fraud itu sendiri. Makanya ada saya pernah baca itu ada yang mengatakan bahwa fintech dan AI termasuk machine learning di dalamnya itu diharapkan menjadi sekutu yang resilient ya dalam perang tanpa akhir melawan penipuan finansial. Nah, kata kuncinya adalah perang tanpa akhir. Berarti artinya ya tadi, penipu itu sendiri akan terus berkembang dengan metodologi yang ada. Nah, makanya dorongan kami sebagai regulator adalah, mungkin kita bisa lihat di slide 6 tadi ya, sudah disampaikan sebelumnya bahwa indeks literasi kita itu masih rendah. Maka artinya daya masif serangan ya, daya masif tadi ada resiko-resiko yang terkait fraud atau tadi yang sejenisnya itu juga harus dibaringkan dengan daya masif kita bersama ya, secara kolaborasi juga untuk melakukan literasi kepada masyarakat ya. Regulator tidak bisa bekerja sendiri, perlu juga ada industri, perlu juga ada institusi lain dan sebagainya. Dan tadi senada dengan yang Bu Imelda sampaikan bahwa ya masyarakat pun harus proaktif ya untuk tadi memahami. Karena memang langkah awal melindungi diri sendiri adalah kita dulu yang untuk memahami ya. Ini yang memang kita bisa lihat di sini ya, salah satu datanya tadi ya. Ini bicara tahun 2022 sudah disampaikan bahwa indeks literasi kita masih 49,68. Ini literasi terhadap produk dan atau layanan. Belum didalami lagi bagaimana produk dan layanan yang punya teknologi informasi di dalamnya. Ya, yang kita lihat inklusnya mencapai 85% dengan gap 35,42%. Kalau dibandingkan 2019, ya, literasi dulu seingat saya 38%-an, inklusi 76%-an, gapnya 41,16%. Jadi baru 5,74%-an lah ya. Itu gap akhirnya bisa agak selisihnya. Nah, ini kita sama-sama perlu sadari hal ini. Kita sama perlu kolaborasi juga untuk meningkatkan literasi, khususnya literasi keuangan digital atau literasi digital sendiri. Mungkin kita bisa lihat di slide 18 ya, salah satu yang pandangan khusus OJK untuk meningkatkan literasi ini kami mengeluarkan OJK 3 tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Di dalam slide 18 ini, mungkin bisa tolong tampilkan. Nah, di slide 18 ini kita bisa lihat bahwa OJK sedang mendorong pelaku jasa keuangan untuk meningkatkan upaya ya perannya. Salah satunya misalnya tadi ada kewajiban literasi keuangan itu paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Ya, ya mungkin ini jaringan juga kali ya. Di saya masih slide 6 ya. Lalu di sini juga bagaimana akhirnya kita murnikan ya pelaksanaan daripada literasi keuangan ini. Nah, kalau di slide 18 ini ya kita bisa lihat ada bagaimana akhirnya kita mendorong pelaku jasa keuangan itu
menghindari penggunaan merek dan atau penjualan produk dan atau layanan, kecuali untuk kegiatan tersebut diinisiasi oleh pemerintah otoritas. Dengan harapan tadi dia memang murni untuk melakukan literasi keuangan terhadap produk dan atau layanan. Bahkan kita akan bisa lihat nanti selanjutnya di slide 20, kita di sini sudah diatur juga bahwa ketika pelaku usaha jasa keuangan memiliki produk dan atau layanan digital, maka materi edukasi mengenai produk dan layanan digital antara lain itu harus disampaikan masyarakat berupa pengetahuan mengenai produk dan atau layanan keuangan digital, lalu penggunaan produk dan atau layanan keuangan digital secara bijak, ada kesadaran resiko keuangan digital dan cara memitigasinya, lalu memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan, sampai dengan bagaimana akhirnya disampaikan informasi mengenai modus kejahatan keuangan berbasis digital dengan dan cara menghindari. Ini sangat penting sekali diketahui oleh masyarakat. Karena seringkali masyarakat juga ya dalam prakteknya sangat mudah itu memberikan misalnya paspor, yang memberikan CCTV atau CCTV dan sebagainya, ya, OTP dan sebagainya. Nah ini memang kita sama-sama harus juga secara masif untuk melakukan peningkatan literasi tersebut. Dan tentu juga nanti kita bisa lihat di slide 15, ini juga sejalan dengan Undang-Undang P2SK, ya di slide 15 ini terdapat penguatan untuk akhirnya peran ya, pelaku usaha jasa keuangan atau pelaku usaha sektor keuangan itu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi konsumen dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang mengenai pelindungan data pribadi yang sudah dikeluarkan tahun kemarin. Termasuk juga bagaimana diatur terkait pertukaran data, transfer data, ya. Lalu bagaimana juga pelaku usaha jasa keuangan itu memastikan keamanan cyber, keamanan sistem informasi tersebut, ya, termasuk ketahanan cyber. Ya, ini juga menjadi concern kita bersama. Demikian Mas Gilang, jelasan saya. Pak, mungkin boleh ditambahkan, kalau masyarakat ingin mengakses tadi ada materi soal literasi keuangan, itu bagaimana caranya? Oh, jadi OJK itu sebenarnya kami sudah buat namanya Learning Management System, LMS. Silakan buka di website OJK. Di situ bisa masyarakat memperoleh materi-materi yang bentuknya dia lebih lengkap ya, karena ada modul-modul yang bisa dinikmati ya dari LMS tersebut. Demikian Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Ridoni. Wah, ini penting rasanya ya. Mungkin nanti bisa Mbak Diri yang di sini juga boleh mengakses ya di OJK. Kemudian ada Learning Management System, di sana ada LMS yang bisa diakses secara gratis tentu saja. Jadi bisa Betul. disebarkan juga ke saudara-saudaranya supaya tidak sampai menjadi korban. Nah, saya mau ke Pak Joni sekarang. Dalam menghadapi tantangan penipuan keuangan yang semakin canggih ini, bagaimana sih Tong Duan ini memastikan bahwa produk yang dibuat ini bisa beradaptasi dengan cepat dan efisien untuk melindungi data dan kepentingan pelanggan, Pak? Oke, baik Mas Gilang. Jadi kalau kita lihat secara produk itu sendiri sekarang produk fraud detection system yang dimiliki oleh Trust Decision itu adalah sifatnya holistik gitu ya. Kita bisa melakukan monitoring terhadap keseluruhan channel bisnis yang dimiliki gitu ya. Jadi dari berbagai macam customer yang kami miliki gitu ya. Kita contohnya dari perbankan kita bisa melakukan monitoring dalam satu single screen gitu ya, dalam satu screen untuk keseluruhan channel bisnis yang mereka miliki seperti ATM, teller, internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya, gitu ya. Begitu pula dengan berbagai macam industri dan yang kita lihat bahwa sekarang seperti tadi Pak Ridoni juga sudah utarakan gitu ya, kita juga mulai lihat awareness-nya mulai tumbuh gitu. Jadi kita sudah bicara dengan payment gateway, beberapa pelaku payment gateway juga merasa bahwa sekarang mereka harus juga untuk melihat transaksinya karena biasanya juga memang kita lihat bahwa keterkaitannya ini amat sangat erat gitu antara fraud detection, anti money laundering gitu ya, terus juga PPATK dan lain sebagainya sebetulnya itu mempunyai keterkaitan yang erat gitu. Jadi secara teknologi sendiri kalau kita bicara ya underlying-nya sendiri itu kita sudah menganut microservices gitu. Jadi seluruh teknologi yang kita buat itu sudah menggunakan teknologi microservices yang amat sangat adaptif dan kita bisa lakukan perubahannya gitu ya tanpa mempengaruhi keseluruhan produk itu sendiri gitu. Jadi kita harapkan apabila memang misalnya ada teknologi terbaru, mungkin ke depannya nanti akan ada
teknologi-teknologi yang ada di market yang mungkin sekarang ini belum ada, maka perubahan atau adjustment-nya itu akan amat sangat mudah gitu untuk kita adopsikan gitu ya. Dan yang kedua, saya rasa kalau kita lihat itu sendiri dari secara teknologi dan implementasinya, sekarang ini kita juga melihat bahwa landscape-nya itu dari eh, industri yang ada di Indonesia gitu ya. Tidak semuanya itu pelaku pasar itu memiliki budget yang cukup gitu ya. Jadi sehingga sekarang kita juga memberikan opsi untuk melakukan adopsi teknologinya ini baik menggunakan secara on-premise yang kita bisa pasang di tempatnya pelanggan atau kita juga punya cloud gitu ya yang mereka juga bisa manfaatkan. Sehingga kita harapkan dengan adanya proses ini akan membantu melakukan teknologi enablement gitu ya kepada pelaku-pelaku industri terutama yang skalanya itu kecil dan menengah gitu ya sehingga bisa mempercepat adopsi teknologinya utama untuk pencegahan fraud ini di tempat mereka gitu. Dan yang paling akhir berdasarkan pengalaman kami gitu ya dari sisi eh, implementasi itu sendiri biasanya kita bisa lakukan antara 2 sampai 3 bulan gitu ya untuk yang skalanya tidak terlalu besar. Kemudian sampai 6 bulan gitu ya kalau memang ada yang lebih besar cakupannya dan permintaannya lebih spesifik gitu loh. Jadi kita harapkan dengan adanya teknologi terkini yang kami miliki dan juga dengan adanya sistem deployment yang bisa menggunakan cloud, ini akan bisa menjawab kebutuhan adopsi teknologi dari teman-teman pelaku pembayaran lah ya, pada khususnya baik itu perbankan ataupun pelaku pembayaran lainnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Joni. Oke. Wah, ini artinya Ya, adaptasinya sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena sudah nanti akan dipandu langsung dari transition. betul Mas. Jadi seperti yang tadi saya utarakan gitu, terutama untuk cloud, Hmm, karena semua messagingnya itu kalau mungkin bicara sedikit teknikal gitu ya, hmm. menggunakan JSON, jadi itu nanti memang semuanya itu sifatnya akan menggunakan API base. Jadi kita harapkan itu akan amat sangat mudah gitu loh untuk bisa diadopsikan dan kita bilang apa ya, dikoneksikan gitu ya secara lebih cepat. Baik, terima Ya, kasih Pak Joni. sama-sama. Nah, kemudian ke Bu Imelda nih. Bu Imelda, menurut Ibu apa saja teknologi yang telah terintegrasi dengan teknologi fintech gitu kan, yang kira-kira bisa digunakan untuk mendeteksi dan mencegah fraud di berbagai macam di sektor finansial ini. Kemudian juga tadi kalau saya tidak salah, Avtech sedang membuat sebuah studi visibilitas ya dan fraud database. Ini mungkin bisa ceritakan lebih lanjut, Bu. Silakan. Baik, Pak Gilang, terima kasih. Ini memang salah satu bentuk inisiatif dari Asosiasi Fintech Indonesia gitu ya. Tadi saya mendengarkan paparan Pak Joni mengenai fraud database. Nah, ini memang sedang dibangun oleh Avtech gitu. Diawali dengan visibility study dulu, lalu ini menjadi database yang akan dimasukkan ke dalam teknologi yang digunakan gitu ya Pak. Kenapa? Tapi ini karena memang penting tadi untuk adanya kolaborasi baik dari pelaku fintech sendiri gitu ya mengenai kejadian-kejadian fraud ini agar bisa ke depannya berkurang. Tadi contoh dari Pak Juni, jika Bapak A gitu ya melakukan fraud, kita berbagi sharing database dengan para pelaku fintech lain agar bisa melakukan pencegahan jika Bapak A ini melakukan repetition atas fraud. Tapi memang Pak ada concern dari kami dan banyak pihak gitu ya. Karena sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kembali lagi database ini mengandung tadi para si fraudsternya memiliki data pribadi gitu ya. Sejauh mana ini yang bisa diatur oleh regulator terkait tadi pertukaran data fraudster gitu ya. Ini mungkin yang perlu diperhatikan bagi para regulator Pak ke depannya, apalagi sekarang sudah ada undang-undang PDP gitu ya. Tapi memang ini inisiatif dari Avtech untuk melakukan ke depannya ada memiliki fraud database. Kira-kira seperti itu Pak Gilang. Agak dilema juga ya soal identitas Iya, tadi. benar-benar. Ini memang kemarin kami sudah cukup membahas nih Pak. Karena undang-undang PDP ini kan
mengatur data pribadi ya Pak, pertukaran. Oh, Bagaimanapun fraudster ini memiliki data pribadi gitu. Apakah ini diperbolehkan atau tidak gitu. Apalagi untuk kepentingan, sebenarnya ini untuk kepentingan bersama ya. Mengurangi tadi tindakan-tindakan fraud di masa depan. baik. Wah, ini PR buat Pak Ridoni nih berarti. Nyari regulasinya yang enak gimana nih Pak biar bisa. Apakah harus dibongkar semua? Nah, ini nanti bisa dibahas di belakang ya. Yang jelas masyarakat pasti akan menunggu hasil yang baik tentu saja untuk melindungi semuanya. Nah, kita akan masuk ke ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Saya mungkin akan ini ada satu pertanyaan dulu dari Anonymous tidak menampilkan nama, ingin bertanya kepada Pak Joni. Adakah cara spesifik secara teknis dapat diterapkan oleh fintech dalam mencegah fraud? Bagaimana Pak Joni caranya secara teknis gitu? Sebetulnya banyak Pak gitu ya. Jadi sekarang ini sebetulnya ada berbagai macam metodologi yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau kita bicara contohnya eh, dari masing-masing pelaku pasar sendiri pun biasanya fraud yang terjadi di tempat mereka itu amat sangat spesifik gitu ya. Contohnya kalau kita bicara e-commerce itu akan banyak kasus-kasus mengenai chargeback gitu ya, mengenai kalau mereka ada promonya di abuse gitu ya. Terus juga ada kupon abuse kalau misalnya mereka buatkan kupon untuk potongan harga dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dari sisi perbankan juga yang seperti kita tahu gitu ya. Jadi dari sisi skimming, dari sisi phishing dan lain sebagainya. Begitu pula industri lain gitu ya. Jadi kalau kita bicara secara fintech sebetulnya yang paling mendasar itu sebetulnya adalah kembali kepada datanya yang sekarang kita biasanya pendekatan yang kita lakukan itu apabila misalnya ada satu fintech yang menginginkan kita untuk menyediakan solusi fraud detection ke tempat mereka, biasanya kita akan selalu arahkan sebetulnya pain point-nya mereka seperti apa. Karena biasanya itu modus operandinya tuh kadang-kadang cukup spesifik gitu ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan tentunya biasanya kita akan membuatkan rule base. Jadi contohnya misalnya gini, kalau mereka misalnya industri fintechnya itu misalnya OTA gitu ya, online travel agency ya. Biasanya itu kan kalau kita sudah lakukan deep dive-nya, kita masuk, kita lihat datanya, ternyata transaksinya mereka itu biasanya hanya dilakukan itu kebanyakan majority itu oleh nasabahnya mereka itu dari jam misalnya jam 8 pagi sampai jam 11 malam gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi apa yang terjadi sesudah jam 11 malam sampai ke pagi gitu ya. Kalau memang ini transaksinya kecil gitu ya, maka biasanya itu fraudster selalu ya biasanya ya atau saya bilang berdasarkan pola yang kita lihat, fraudster itu selalu bertindaknya tengah malam karena mereka merasa bahwa di saat itu biasanya pengawasannya agak lemah gitu ya. Jadi di sana kita bisa buatkan bahwa apabila terjadi transaksi di tengah malam itu dari jam 11 sampai jam 5 pagi, kemudian juga misalnya pembelian tiketnya atau nominal transaksinya itu amat sangat besar, maka ini nanti harus dibuatkan alertnya sehingga teman-teman yang bertugas gitu ya dari fintech OTA tersebut bisa tahu bahwa ini ada untuk orang yang tidak dikenal melakukan transaksi yang di luar kebiasaan. Tapi tentunya apakah di luar kebiasaan itu pasti menjadi fraud atau tidak, itu yang harus ditindaklanjuti untuk pertama kali gitu ya. Nah, saya berharap dengan adanya fraud detection ini kita bisa memberikan early warning system gitu kepada pelaku fintech sehingga mereka bisa menindaklanjuti dan kemudian bisa membuat kesimpulan terhadap transaksi tersebut gitu. Apabila memang misalnya eh, OTA tersebut misalnya punya nomor telepon dari si orang yang bersangkutan misalnya. Kemudian mereka mungkin bisa melakukan callback atau bisa mengirimkan WhatsApp untuk menanyakan, Pak atau Ibu, selamat malam, kami menerima transaksi sejumlah sekian, di mana kalau kita lihat historinya dari Bapak Ibu ini tidak pernah melakukan ini nih, gitu ya. Tolong lakukan konfirmasinya, ya kan? Nah, apabila orangnya benar melakukan transaksi, mestinya orangnya itu akan membalas gitu ya, biasanya gitu. Nah, jadi dari sana sendiri tergantung nanti sebetulnya dari aturan main secara internalnya dari eh, si pelaku bisnis tersebut gitu loh ya. Tindak lanjutnya seperti apa. Nah, sehingga kita harapkan
dengan adanya fraud detection ini kita bisa memberikan peringatan gitu secara lebih dini, secara otomatis gitu ya. Sehingga akhirnya si pelaku bisnis bisa melakukan interception ya untuk mencegah apabila memang itu ternyata transaksi fraud, kemudian transaksi-transaksi berikutnya bisa dicegah. Atau yang lebih obvious misalnya, kalau kita lihat sekarang misalnya orang melakukan skimming. Saya melakukan transaksi sekarang di Jakarta itu misalnya sekarang saya tarik di ATM gitu ya, di bank saya Bank A, sejumlah sekian gitu. Kemudian karena saya skimming, saya copy kartunya, saya kasih teman saya di Medan. Ya, dalam waktu 5 menit dia tarik uangnya juga dalam jumlah besar. Nah, hal-hal tersebut sebetulnya kita bisa identifikasi karena tidak mungkin saya itu akan melakukan perpindahan tempat dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Medan dalam waktu 5 menit. Nah, sehingga untuk hal-hal yang memang sudah clear dan amat sangat jelas bahwa itu tidak mungkin dilakukan, maka fraud detection system itu bisa mendeteksi dan membuat keputusan agar transaksi tersebut untuk dilakukan rejection ya, untuk ditolak ya. Nah, jadi sebetulnya ada berbagai macam pendekatan gitu ya untuk bagaimana cara kita mendeteksi fraud dan bagaimana cara kita untuk melakukan antisipasinya ya. Berikut juga tindak lanjutnya. Tapi yang paling penting dan paling akhir mungkin yang saya juga yang saya mau ingatkan kepada teman-teman semua ialah bahwa fraud ini sifatnya untuk meminimalisir gitu ya. Jadi tidak pernah atau tidak akan pernah gitu ya. Fraud ini akan membuat bisnis Anda itu terbebas dari fraud 100% gitu. Tapi dengan adanya kayak yang tadi kita lihat bahwa apabila kita berhasil menekan tingkat fraud ini sampai ke level yang cukup rendah gitu ya, maka yang paling penting itu ialah pertama tingkat kerugian dari pelaku bisnis itu bisa dikurangi gitu ya. Dan dengan adanya pengurangan dari tingkat kerugian ini tentunya dari sisi pendapatan itu akan naik otomatis gitu ya. Yang kedua itu sendiri kalau saya lihat itu sendiri dari fraud ini sebetulnya fraud ini adalah indikator gitu yang bisa dipakai sebetulnya untuk teman-teman di bisnis itu untuk melihat sebetulnya risknya mereka itu sekarang seperti apa. Dan yang paling akhir saya rasa yang cukup penting ialah sebetulnya kalau mereka memiliki data transaksi dari sisi fraud detection system ini, sebetulnya data transaksi ini adalah data transaksi yang real benar-benar dilakukan gitu loh. Sehingga sebetulnya dengan kalau kita melihat big data gitu ya, data analytics dan lain sebagainya gitu ya, apabila si pelaku bisnisnya cukup jeli, mereka bisa menggunakan data transaksi ini gitu ya untuk kepentingan lain, misalnya marketing dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan dengan adanya fraud dan cara pendeteksian fraud ya yang makin meningkat dari hari ke hari, kita bisa membantu pelaku bisnis untuk uh, mengurangi tingkat kerugian yang mungkin terjadi di pelaku bisnis. Mungkin itu Mas Gilang. Oke, berarti tidak hanya sekedar ngecek fraud, tapi juga bisa jadi metode buat data analitik juga untuk kepentingan marketing tadi yang menarik gitu ya, Pak ya. Betul, karena nanti Mas Gilang bisa tahu nih, saya belanjanya kapan saja gitu loh, Ya, apa iya. saja gitu. Sehingga dari sana diharapkan ya kalau pelaku bisnisnya cukup jeli gitu kan, mereka bisa pakai itu untuk membuat apa peluang-peluang bisnis baru gitu ya. Atau mereka bisa menggunakan data itu untuk melakukan kerjasama misalnya dengan pelaku bisnis lain. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Jan. Ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Hana di Surabaya. Ini kepada Bu Imelda dan Pak Ridoni pertanyaannya. Pertanyaannya sama, jadi bagaimana upaya pemerintah untuk mendeteksi adanya kesalahan ataupun kecurangan dari laporan securing digital IT yang berseliweran di tengah masyarakat? Mau Pak Ridoni dulu atau Bu Imelda dulu? Ya, Pak Ridoni dulu nih, karena Dulu aja, pihak oke. regulator ini. Regulator Silakan, ya. Pak. Silakan Pak. Oke, siap. Jadi memang kalau misalnya terkait tadi laporan tersebut, kan biasanya pada prakteknya kami mendorong pelaku usaha untuk melakukan self-assessment terlebih dahulu. Dan tentu selain melihat pada laporan tersebut, ada tindakan pengawasan. Biasanya pengawasan itu kan bisa berupa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau pengawasan secara tidak langsung, tentu kita analisis dari laporan tersebut. Sedangkan kalau langsung kita bisa onsite melihat, termasuk melihat bagaimana penerapan, keandalan sistem, dan sebagainya. Kalau ingat, kalau dulu ada teori yang namanya strategi penanganan anti fraud itu ada 4 pilar, mulai dari pencegahan, deteksi,
investigasi, pelaporan, sanksi, sampai pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, ini yang mungkin pada saat nanti kita melakukan pengawasan juga untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, tentu di dalamnya juga ada berbagai metode yang bisa dilakukan. Misalnya contohnya forensic data analysis, ya. Ini yang tentu biasanya dalam FDA ini kita bisa menggunakan big data dan kita bisa melihat apakah memang data-data tersebut andal dan dapat dipercaya. Demikian Mas Gilang penjelasan kami. Baik, mungkin bisa dilanjut langsung ke Bu Imelda, silakan. Iya, Pak Gilang. Jadi saya menambahkan saja, mungkin ini kalau saya melihat pertanyaannya lebih, kan sudah ada laporan, lalu diapakan gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya boleh menambahkan, dari pihak regulator juga mungkin bisa ke depannya menyampaikan komunikasi-komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat atas hasil-hasil temuan ini dan tindak lanjut yang sudah dilakukan. Jadi sebenarnya ini kan untuk mendapatkan hati para masyarakat gitu ya, agar digital trust masyarakat kepada pemerintah dan juga pelaku fintech, pemilik bisnis gitu, itu lebih meningkat. Karena memang kemarin kebetulan nih Pak, teman-teman saya juga, datanya digunakan untuk pinjaman online gitu ya tanpa seizin. Mereka sudah melaporkan. Lalu tindak lanjutnya apa ya? Nah, inilah yang mungkin di sisi masyarakat kalau yang saya lihat sudah dilaporkan, lalu proses tindak lanjutnya seperti apa, walaupun memang saya yakin dari pihak regulator juga melakukan cukup banyak langkah-langkah penanganan atas fraud yang terjadi gitu ya. Dan alangkah lebih baik jika ini dikomunikasikan kembali ke masyarakat bahwa sudah dilakukan A, B, C, D, E. Jadi seolah-olah masyarakat akan merasa tenang dan bisa percaya kepada regulator dan juga pelaku bisnis. Kira-kira seperti itu Pak Gilang, saya menambahkan. Intinya dikomunikasikan gitu ya Bu ya, supaya eh, tahu gitu masyarakat ini diapain sih sebenarnya, ada tindakan apa dan sebagainya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Pak Indra Wibowo. Ini pertanyaan kepada Pak Joni dan agak teknikal. Pak Indra ini dari Hana Bank. Jadi Pak Indra bertanya terkait dengan database blacklist yang tadi Bapak terangkan, bagaimana caranya memasukkan fraudster ke dalam blacklist? Karena fraudster ini menggunakan synthetic ID, yaitu identitas asli milik orang lain, sedangkan identitas asli fraudsternya tidak diketahui. Nah ini silakan Pak Joni Terima pencerahannya. kasih buat Mas Gilang dan juga Pak Indra ini dari Bang Hana nih. Pertanyaannya amat sangat bagus gitu ya. Jadi memang kalau sekarang kita lihat gitu ya, yang tadi juga Bu Imelda juga sudah utarakan gitu ya, banyak secara teknisnya kita sebut sebagai synthetic ID gitu ya. Baik itu dia curi data legal orang gitu ya, phishing, ataupun benar-benar misalnya di tempat-tempat tertentu di mana si pelaku bisnisnya itu tidak secara ketat gitu ya untuk melakukan proses onboardingnya, maka mereka bisa membuat kalau kita bicaranya itu sebutnya sebagai synthetic ID yang bisa jadi itu sebetulnya keabsahannya tidak dapat kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau kita bicara seperti itu sebetulnya ada beberapa approach. Tentunya yang pertama yang harus kita benahi adalah dari proses onboardingnya itu sendiri gitu ya. Jadi proses onboarding itu harus ketat gitu ya. Kalau kita lihat sekarang semua eh, pelaku bisnis gitu ya, terutama perbankan, di mana sebetulnya kalau kita bicara secara regulasi yang paling mapan, paling mature gitu ya, dan sudah ada lama gitu ya di industri, maka mereka mempunyai peraturan onboarding yang sangat ketat, dan saya yakin juga Bang Hana juga pasti sudah mengimplementasikan hal tersebut, di mana biasanya dengan melakukan proper onboarding, misalnya contohnya saya mau melakukan onboarding eh, ke mobile bankingnya Bang Hana gitu. Biasanya di beberapa proses yang pernah saya ikuti gitu ya di beberapa bank gitu ya, saya harus masukkan nama, nomor telepon dan NIK gitu ya. Nah, biasanya dari sini sebetulnya dengan adanya akses sekarang ke Dukcapil untuk melakukan verifikasi, hal tersebut harus harus dilakukan ya, karena dengan kita melakukan pemadanan data antara NIK, nama dengan apa yang ada di Dukcapil, maka pertama kali itu akan sudah menjamin keabsahan eh, dari si peminta gitu ya, dari si nasabah nih, dari si calon nasabah. Itu yang pertama. Dan berdasarkan pengalaman biasanya kalau itu sudah dilakukan dengan proper, onboarding prosesnya dilakukan dengan proper gitu ya, biasanya kemungkinan untuk melakukan fraud itu sudah bisa diturunkan mungkin sekitar 20 sampai 30%
gitu ya. Kemudian hal lainnya itu ialah kalau kita bicara dari synthetic ID misalnya, gitu ya, eh, ternyata proses onboardingnya tidak begitu ketat dan mereka hanya mempersyaratkan misalnya untuk si calon nasabah hanya memasukkan email, gitu ya. Sebetulnya sekarang ada beberapa penyedia jasa sekarang yang sudah juga menyediakan fasilitasnya untuk melakukan pengecekan gitu ya, profiling sosial media dari misalnya email address yang bersangkutan. Karena biasanya fraudster itu gampang sekali untuk bikin email. Saya bisa bikin 100 email, tapi biasanya mereka tidak mempunyai kesempatannya untuk membuat trail sosial media yang valid gitu. Jadi eh, nggak mungkin sekarang ada orang gitu ya, atau satu satu klien atau satu nasabah punya email tapi mereka nggak punya jejak di Facebook, mereka nggak punya jejak di Instagram, mereka tidak punya jejak di LinkedIn atau Twitter atau salah satu media. Jadi hal-hal tersebut juga merupakan salah satu indikator gitu ya yang harus memang diwaspadai gitu sebagai salah satu kalau saya bilang itu rambunya gitu sudah nyala kuning tuh gitu loh. Nah, yang paling akhir sendiri sebetulnya seperti yang tadi kita juga sudah bicarakan. Kalaupun mereka memang menggunakan synthetic ID, sebetulnya ada beberapa juga yang kita bisa gunakan. Contohnya sekarang saya yakin bahwa mungkin sekarang 70-80% transaksi yang ada itu semua di-generate dari mobile device gitu ya, dari handphone. Dan saya yakin bahwa ke depannya ini mobile device ini harusnya menjadi KTP kedua gitu ya, yang harus bisa digunakan nanti misalnya apabila terjadi indikasi fraud bisa digunakan sebagai bukti ya untuk baik itu di secara hukum gitu ya ataupun yang lainnya gitu ya untuk membuktikan bahwa memang benar bahwa device-nya ini dipergunakan oleh si fraud untuk melakukan kejahatan. Apa yang sudah kami lakukan sekarang itu ialah sebetulnya kami memiliki satu solusi di mana eh, kami membuat satu APK yang KPK-nya ini kita bisa integrasikan dengan mobile application-nya. Sehingga kita bisa menyandikan device ID-nya itu menjadi unique device ID. Gitu ya. Di mana tergantung nanti dari strateginya dan juga biasanya tergantung juga yang tadi Bu Imelda bicara bahwa secara regulasi dan lain-lainnya kita harus comply sehingga nanti kita bisa padankan bahwa unique device ID ini sebetulnya sekarang terhubung dengan email address atau login ID atau apapun itu gitu loh. Sehingga pada satu saat nanti ternyata device ID-nya ini berubah gitu ya. Namun dipergunakan misalnya dipergunakan oleh orang lain oleh si fraudster menggunakan device-nya gitu kan. Tapi dengan user ID yang sama, maka sistem akan cukup pintar untuk bisa mengenali bahwa ini ada proses untuk melakukan login terhadap aplikasi mobile banking atau apapun itu, tapi tidak menggunakan device yang biasanya kita lihat. Sehingga kita bisa melakukan verifikasi lebih lanjut, misalnya dengan cara mengirimkan OTP ataupun lainnya, gitu ya, untuk melakukan pemverifikasian bahwa memang betul device yang baru itu adalah dimiliki oleh memang orang yang berwenang, gitu kan. Dan yang terakhir mungkin juga satu yang bisa kita lihat bahwa secara aplikasi saya lihat di beberapa tempat gitu ya, di beberapa aplikasi mereka juga biasanya mengirimkan IP address dari device saya gitu. Jadi waktu saya transaksi IP address ini pun sudah juga dikirimkan. Kegunaannya apa? Sebetulnya yang paling penting itu ialah biasanya pada saat nanti kita bisa melakukan pendeteksian dan dari secara transaksi bahwa orang tersebut kita kenali akan melakukan fraud gitu ya. Kemudian IP address itu kita bisa simpan ya. Kita bisa simpan dan kita bisa buatkan aturannya bahwa biasanya itu si fraudster ini biasanya jarang sekali pindah tempat gitu dan biasanya mereka kalau mereka melakukan fraud dari kosnya atau dari rumahnya mereka pakai wifi gitu ya IP address-nya ini kita bisa detect sehingga kita bisa tahu sebetulnya orang ini ada lokasinya di mana dan kemudian kita juga bisa gunakan beberapa teknologi gitu ya. Kita bisa bilang bahwa oke, kalau sekarang misalnya dari IP address-nya 1.1.1.1 ini datang dan kita lihat ini melakukan fraud,
maka kita bisa simpulkan kalau nanti orangnya itu berubah misalnya dari 1.1.1 menjadi .2.3 atau berapapun, kita bisa bilang bahwa ini adalah sebetulnya transaksi yang beresiko, gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan berbagai macam kombinasi itu, kita harapkan bahwa kita dapat mengatasi concern dari apa yang tadi Pak Indra utarakan gitu ya, mengenai synthetic ID. Memang tidak akan ada satu jawaban yang bisa mencakup atau bisa menyelesaikan semua masalahnya ini pada saat yang bersamaan. Tapi tentunya seperti yang tadi juga sudah saya utarakan gitu ya, bahwa kemampuan si fraudster untuk melakukan fraud ini selalu berkembang gitu loh. Tapi tentunya kita juga nih orang-orang baik ini coba untuk selalu mencari cara gitu ya, bagaimana caranya supaya kita juga bisa melakukan pendeteksiannya itu secara lebih baik. Dan yang paling penting tadi yang seperti Ibu Imelda juga utarakan gitu kan ya, secara regulasinya kita juga comply gitu loh. Karena memang kadang-kadang beberapa hal ini kadang-kadang memang akan sedikit bergesekan dan tentunya kita harapkan juga dengan adanya diskusi ini ya, dengan adanya Pak Ridoni juga OJK juga bisa melihat ya kan, terutama tadi juga Bu Imelda utarakan gitu kan, apakah kalau sekarang kita kasih tahu orangnya ini yang melakukan fraud ini kita menyalahi peraturan PDP atau tidak gitu kan. Nah, ini juga sebetulnya eh, yang kita harap dengan adanya diskusi ini pihak regulator juga menjadi aware dan sebetulnya ini apa inisiatif ini kita pergunakan untuk kemaslahatan kita semua ya, untuk manfaat kita semua. Mungkin itu sih, Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Joni. Intinya harus cari banyak cara ya, ada banyak cara untuk Betul, mengamankan. Mau kalah betul, canggih gitu dengan fraudster. betul, betul, betul. Baik, ya Bapak Ibu sekalian tidak terasa sudah sampai pada penghujung acara, sudah ada berbagai macam pertanyaan sudah dijawab tadi dan terima kasih kepada para panelis yang sudah kami hormati atas jawaban yang sangat komprehensif dan penuh insights. Nah, kemudian untuk menutup sesi ini, kami mohon kesediaan para panelis untuk dapat menyediakan beberapa quick closing statement terutama kepada para pegiat dan pengguna fintech. Mungkin bisa dari Pak Ridoni terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Gilang. Tadi udah luar biasa ya penjelasan Pak Joni maupun Bu Imelda. Jadi bicara soal tadi kontekstual, bagaimana akhirnya peranan industri jasa keuangan atau pelaku jasa keuangan memang kita mendorong untuk yuk kita sama-sama kolaborasi meningkatkan literasi keuangan digital. Termasuk nanti kita mungkin secara materinya bisa masuk ke dalam kasus-kasus yang real terjadi, sehingga masyarakat lebih paham secara kontekstual. Lalu tentu kita mendorong juga penerapan dan penegakan kode etik, termasuk perlu juga masyarakat mengetahui kode etik yang sudah dikeluarkan. Itu suatu langkah maju kemarin kode etik terkait artificial intelligence yang mungkin juga bisa masyarakat ketahui bersama. Lalu tentu juga penguatan pelindungan data konsumen, ya, baik perseorangan maupun korporasi. Ya, termasuk misalnya kita bisa membatasi data atau informasi yang tidak perlu atau tidak relevan. Nah, sedangkan untuk konsumen sendiri, kita mendorong bagaimana konsumen dan atau masyarakat itu memahami dan menyadari penggunaan data informasi yang disampaikan kepada industri atau kepada POJK. Tentu pastikan juga bahwa laman, platform, dan layanan yang ditawarkan itu memang berasal dari sumber yang resmi dari LJK atau POJK tersebut. Dan tentu kami berharap juga disertai dengan fitur keamanan yang memadai. Dan pastikan data informasi tersimpan aman dan gunakan koneksi internet yang aman saat melakukan transaksi keuangan. Ini juga memang menjadi ranah kita bersama juga untuk terus meningkatkan edukasi atau literasi keuangan. Dan terakhir saya mau dengan sebuah pantun, ya. Boleh. Kalau gagal datang, upaya janganlah jerah. Agar makin mahir, jangan sungkan bertanya. Yuk, pakai fintech untuk makin sejahtera, tapi pahami dan bijak dalam penggunaannya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan. Cakep. Terima kasih Pak Ridoni. Selanjutnya ke Pak Joni, silakan. Ya, jadi sekarang itu kita tuh udah amat sangat gembira sekali gitu ya, karena awareness-nya mengenai data security, ya, pengamanan bertransaksi dan lain-lainnya itu semakin tumbuh gitu ya di pasar. Dan juga dengan dukungan dari regulator, kami juga amat sangat gembira bahwa tidak henti-hentinya dari tempatnya Pak Ridoni, dari OJK, dari BI gitu ya, untuk selalu mengingatkan pelaku pasar mengenai teknologi anti fraud ini gitu ya.
Dan Trust Decision di sini sebetulnya sebagai penyedia jasa solusi fraud detection system, misi kami itu ialah untuk melakukan enablement terhadap seluruh teman-teman pelaku pasar yang ada di industri gitu ya. Dan kami berharap dengan adanya kemudahan teknologi yang dapat kami sediakan dengan waktu cukup singkat untuk melakukan implementasinya, maka ini bisa mendorong percepatan pengadopsian teknologi fraud di market gitu ya, di Indonesia terutama, sehingga ke depannya itu kita bisa memiliki eh, transaksi finansial yang jauh lebih aman gitu ya. Dan juga ini akan lebih nyaman untuk semua orang sehingga kita harapkan transaksi finansial ini secara mobile ataupun channel lainnya akan meningkat secara lebih pesat. Mungkin itu Mas Gilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Terakhir Bu Imelda, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Gilang. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bulan yang baik gitu ya, untuk kita sama-sama berkolaborasi gitu. Kita melihat dari sisi frameworknya 4, governance, people, proses, teknologi gitu ya. Jadi leadership dari baik regulator ataupun para pemilik bisnis fintech gitu ya, memastikan governance di fintech berjalan dengan baik. Secara people, mari kita sama-sama semua masyarakat Indonesia, bukan hanya regulator ataupun pelaku bisnis, untuk meningkatkan literasi digital. Nah, meningkatkan juga dari sisi prosesnya. Proses tadi memitigasi risiko sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Joni gitu ya, yang mungkin memang secara proses kita tidak mungkin manual, tapi menggunakan teknologi sebagai enabler. Nah, kolaborasi dari semua pihak ini diharapkan bisa kita meningkatkan kemampuan kita gitu ya dalam menghadapi fraud, apalagi di era digital ke masa depan. Dan terakhir, jangan lupa untuk berkomunikasi, karena tadi ya kita harus sama-sama gitu, fraudsternya aja berkomunikasi, berkolaborasi, kita juga harus berkolaborasi dan komunikasi yang baik ke depannya. Kira-kira itu Pak Gilang dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Imelda, dan closing statement dari Bu Imelda tadi sekaligus juga menjadi akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Eh, para panelis tadi sudah menekankan pentingnya kerjasama guna dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang merupakan kunci dari menghadapi penipuan dalam fintech. Dan pada akhirnya kita berharap tentu saja ekosistem fintech di Indonesia akan dapat menjaga integritas transaksi keuangan konsumen, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan membantu membangun ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan inovatif. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah sesi ini. Mari kita kembali memberikan aplaus yang meriah untuk seluruh panelis yang telah berpartisipasi pada sesi ini. Terima kasih banyak dari saya. Terima kasih juga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga fintech kita bisa berkembang terus-menerus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ferdian selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilang atas eh, pemanduannya di sesi diskusi panel. Tentunya diskusinya sangat menarik ya dan informatif dan juga sangat insightful. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Pak Ridhoni, Pak Joni, dan Bu Imelda selaku narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Dan tak lupa pula kepada Ibu Lili dan Pak Ahmad Sukroni yang sudah memberikan insight di awal acara tadi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Silakan kunjungi website www.bulanfintechnasional.com serta kunjungi Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek. Acara hari ini juga dapat disaksikan kembali di channel YouTube Aftek di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Kami mohon kerjasama Bapak, Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback melalui QR Code yang terlihat pada layar. Setelah Sobat Fintech mensubmit feedbacknya, nanti akan ada kode dan link yang dapat digunakan untuk meredeem e-certificate kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu di www.bulanfintech.com untuk meredeem e-certificate tersebut. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di acara-acara Aftek
berikutnya. Kalau tadi Pak Aridoni ada pantun, izinkan saya ditutup dengan pantun juga ya. Ada bebek namanya Donald. Cita-citanya jadi arsitek. Ikuti terus program Bulan Fintech Nasional agar jadi si paling fintech. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.